Tolong dibantu subscribe like Min. Supaya saya semangat bikin konten ini Min. Legenda Raja Serigala. Bab pertama Min. Bocah tengik, pokoknya aku nggak peduli. Mau kau Raja Serigala atau apalah diri kau, kau harus pergi ke kota Senggigi dan melamar Rina, putri keluarga Yulianto itu. 10 tahun yang lalu, Pak Yulianto telah menyelamatkanku. Aku sudah berjanji akan memintamu menikahi cucunya, Rina, sebagai balas budi. Setengah liontin giok di amplop ini adalah bukti perjanjian perjodohan kalian. Alamat keluarga Yulianto ada di dalam surat. Foto dan kontak Rina juga ada di dalamnya, tunggu apalagi cepat pergi ke kota Senggigi dan nikahi dia. Kalau kamu nggak bisa menggendong bayi pulang ke sini tahun depan, akan kutendang pantatmu di depan semua anak buahmu. Menatap surat kusut di tangannya, rasa raut maut menyelubungi Teguh Laksmana, yang saat ini sedang duduk di dalam pesawat. Siapa yang berani menendang pantat Raja Serigala di hadapan jutaan pasukan serigala? Di seluruh Serenara, pasti hanya Pak Yuda. Teguh adalah seorang yatim piatu. Ketika masih bayi, dia dibuang orang tuanya, dihanyutkan di sungai dalam sebuah baskom kayu. Pak Yuda yang sedang memancing di sungai lantas mengambilnya dan membawanya ke Gunung Lembah Hijau, kemudian menjadikan Teguh sebagai murid terakhirnya. Pak Yuda memperlakukan Teguh layaknya anak sendiri dan mengajarkan semua keahliannya pada Teguh. Setelah tekun belajar selama 18 tahun, gigih berjuang selama 18 tahun, akhirnya, Teguh berhasil menguasai berbagai keahlian. Ketika terjadi perang di bagian timur negaranya, Teguh ikut bergabung di medan perang bertarung nyawa Weni negara. Dengan keahlian tinjunya, Teguh berhasil meruntuhkan arogansi musuh. Dia menerobos jutaan pasukan musuh dan memenggal kepala pimpinan pasukan musuh seorang diri. Lantaran pertarungan ini, sosoknya jadi dikenal sebagai Dewa Kematian. Setelah kerja keras selama 10 tahun, dia berhasil membentuk pasukan paling elit di Serenara, yang dijuluki pasukan Serigala. Dengan sejuta pasukan serigala yang menjaga perbatasan, Teguh pun mendapat julukan Raja Serigala. Namun, siapa sangka setelah Raja Serigala yang hebat ini pulang membawa kemenangan, dia dipaksa gurunya mengikuti kencan buta sambil memijat dahinya yang sedikit berdenyut. Wajah Teguh dihiasi keputusasaan. Kepribadian gurunya memang eksentrik, terutama wataknya yang sangat keras kepala. Sekali memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa mengubah pikirannya. Kali ini, lelaki tua itu memintanya pergi ke kota Senggigi untuk memenuhi perjanjian pernikahannya dengan Rina Yulianto. Apa daya, dia hanya bisa menurut. 3 jam kemudian, pesawat pun mendarat di bandara kota Senggigi. Begitu Teguh menjejakkan kaki di tanah kota Senggigi dan menghirup dalam-dalam udara segar di sana. Ketimbang udara kota, udara perbatasan yang amis darah memang jauh lebih buruk. Lantas, dia pun melangkah keluar dari gerbang bandara. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, telah berkumpul di sekeliling bandara, mengintai ke arah gerbang. Setelah mendengar akan ada orang hebat datang ke kota Senggigi, mereka semua langsung bersiap-siap berkumpul di dekat bandara, hendak melihat orang hebat itu. Sayangnya, mereka tidak bisa masuk ke bandara. Garis polisi telah dipasang mengitari bandara, tentara bersenjata juga sudah berjaga di dua sisi garis polisi. Semisal-isal orang terkaya di kota Senggigi hendak datang memberi penghormatan pun pasti akan langsung ditodong senjata. Saat mata Teguh mengedar ke sekeliling, dia mendapati sosok yang akrab. Orang bukanlah orang lain, melainkan wali kota Senggigi, Dika Zafiro. Melihat Teguh melangkah keluar dari bandara, Dika langsung membungkuk. Raja Serigala. Sapanya dengan penuh kekaguman. Teguh tersenyum tipis. Pak Dika, sudah 3 tahun sejak kita berpisah waktu itu. Bagaimana perkembangan kesembuhanmu? Tanyanya. Terima kasih atas perhatian Raja Serigala. Saya sudah baik-baik saja sekarang. Dika sangat menghormati Raja Serigala yang lebih muda darinya. Salah satu alasannya karena pria ini pernah menyelamatkan nyawanya. Kala itu, Dika hanya seorang perwira di timur dan perbatasan yang dia pimpin kala itu tiba-tiba diserang oleh musuh. Setelah menerima laporan militer yang mendesak, Raja Serigala secara pribadi memimpin pasukan menuju tempat pertempuran dan menyelamatkan Dika yang saat itu sedang sekarat. Setelahnya, karena cedera yang parah, Dika pun pensiun dan menjabat menjadi wali kota di kota Senggigi. Mendengar kabar Raja Serigala akan datang ke kota Senggigi, dia segera datang dengan membawa satu tim untuk menyambut Raja Serigala ini. Raja Serigala, silakan masuk. Dika membuka pintu mobil Rolls-Royce, mempersilakan Raja Serigala masuk ke dalamnya. Pemandangan ini mengejutkan semua pasang mata yang melihat. Hah, nggak salah lihat. Pak Dika membuat persiapan sebesar ini cuman untuk menyambut seorang pemuda. Orang sepenting Pak Dika bersedia memberi penghormatan sebesar ini untuk seorang pemuda.
Wah, dia pasti bukan orang biasa. Jangan-jangan dia tuan muda dari salah satu keluarga di ibu kota. Di depan begitu banyak pasang mata yang tertuju padanya, Teguh memasuki Rolls-Royce. Dika membungkuk dan melihat ke samping sambil berkata dengan penuh hormat, Raja Serigala, aku sudah menyiapkan perjamuan. Biar aku antal nggak perlu, Teguh segera menolak, menghentikan kata-kata Dika. Pak Dika, langsung antar aku ke kafe Lilian. Raja Serigala, ada urusan apa di kafe Lilian? Kencan buta. Teguh menopang dahinya dengan wajah tak berdaya, hah. Dika tertegun seketika, apa yang terjadi? Raja Serigala, sang pemimpin sejuta pasukan serigala, pemegang kekuatan tertinggi dan kekayaan tak terbatas, kini harus ikut kencan buta. Bagaimana mungkin dia bisa menerima kenyataan ini? Namun, dia tetap mengikuti perintah Teguh untuk mengantarnya ke kafe Lilian. Kafe Lilian berada di pusat kota. Lokasi kota yang strategis ini semeter tanahnya sangatlah mahal setinggi langit, sebab itu, orang yang dapat berkunjung dan berbelanja di daerah itu bukanlah orang biasa. Setelah Teguh berjalan memasuki kafe, dia melihat seorang wanita yang cantik menawan. Wanita ini mengenakan gaun setelan putih pesanan desainer yang pas di tubuhnya, membuat lekukan tubuh dan auranya terlihat semakin kentara. Matanya yang berbentuk almond menyiratkan aura kedinginan. Dengan penampilannya itu, dia duduk di meja dekat dinding kaca, cahaya matahari yang terbias melewati kaca jendela jatuh di rambut sebahunya. Dirinya tampak bagaikan bidadari yang turun ke bumi, memesona, mendebarkan hati, dia adalah wanita sempurna dengan kombinasi aura, penampilan dan kekayaan yang berlimpah. Rina Yulianto, nona muda keluarga Yulianto. Teguh mengambil foto yang didapatnya dan membandingkan foto itu dengan wanita yang dia lihat. Setelahnya, barulah dia berjalan mendekati Rina. Merasakan ada seseorang yang mendekat ke arahnya, Rina mengangkat sedikit dagunya dan menilik Teguh dari atas ke bawah dengan penuh arogansi, jadi kamu, Teguh Laksmana. Benar, Teguh mengangguk, mana buktinya? Suara Rina terdengar dingin tak acuh, Teguh mengeluarkan setengah liontin gioknya dan meletakkan benda itu di atas meja. Rina mengambil liontin itu dan meliriknya sekilas, lalu meletakkannya kembali. Kalau begitu, kita langsung ke intinya saja. Lanjutnya tanpa ekspresi. Aku sudah membaca informasi tentangmu. Kamu lahir dan tumbuh besar di gunung, yang artinya kamu hanyalah bocah miskin. Aku putri keluarga Yulianto, saat ini aku menjabat sebagai presdir. Dari grup Jagaraga, kamu nggak pantas menikah denganku. Raut wajah Rina terlihat dingin, sorot matanya memancarkan penghinaan, dia adalah presdir cantik grup Jagaraga Kota Senggigi. Bagai langit dan bumi, dunianya benar-benar berbeda dengan pemuda miskin ini. Jadi, mengapa kakeknya memaksa dia untuk menikah dengan bocah miskin ini? Teguh tertegun beberapa saat. Entah berapa banyak tuan putri dan putri bangsawan yang mendambakan Raja Serigala, tetapi di mata wanita ini, dia hanya seorang bocah miskin yang berasal dari pegunungan. Melihat Teguh terdiam, Rina mengira Teguh menyadari kesenjangan sosial di antara mereka. Penghinaan yang terpancar dari matanya pun terlihat semakin kentara. Aku nggak tahu kenapa kakek mau aku menikah denganmu, tapi dunia kita berdua berbeda, aku menolak pernikahan ini. Bab 2. Teguh tertawa mendengarnya. Dia sendiri diperintah oleh gurunya pergi ke kota Senggigi dengan maksud membalas budi. Kalau Rina yang terlibat dalam perjanjian pernikahan itu sendiri saja meminta perjanjiannya dibatalkan, tentu saja dia tidak ada masalah, toh, dia juga dipaksa. Menatap Teguh yang terdiam, tersirat rasa kasihan dalam suara Rina. Aku tahu membatalkan pernikahan ini adalah pukulan berat bagimu. Tapi kamu juga bisa lihat kesenjangan di antara kita. Hidup kita nggak ada kesamaan sama sekali, asalkan kamu yang maju minta pernikahannya dibatalkan ke kakekku, aku bersedia memberimu uang. Jumlahnya cukup buat dihabiskan seumur hidup, pulanglah ke gunung dan pinang beberapa perempuan untuk menjadi istrimu. Lupakanlah perjodohan ini dan kamu bisa menjalani hidupmu baik-baik, tapi... Rina berhenti sejenak. Ekspresi wajahnya semakin dingin dan suaranya juga jadi semakin tajam. Kalau kamu menggangguku dan memanfaatkan kakekku untuk memaksaku, aku bersumpah, kamu nggak akan bisa hidup tenang. Mengancam secara terang-terangan. Teguh jadi merasa agak kesal. Raja Serigala Agung yang melanglang buana selama 10 tahun. Para pimpinan musuh dari timur bahkan bisa sangat ketakutan hingga kencing di celana begitu mendengar namanya. Sekarang sedang diancam seorang wanita, selain itu, siapa yang minta kakek Rina menyelamatkan gurunya? Teguh menarik napas dalam-dalam. Oke, jawabnya tenang. Melihat Teguh setuju dengan sangat terpaksa, wajah dingin Rina melunak sedikit.
Rupanya pria ini sadar diri, tidak keras kepala mengganggunya, dia memakai kembali kacamata hitam di wajah ovalnya dan mengambil tas elevennya, bersiap keluar dari kafe Lilian. Kamu ikut aku ketemu kakek sekarang. Nanti kamu yang bilang ingin membatalkan pernikahan, berjalan berdampingan keluar dari kafe, orang-orang banyak yang menoleh kembali, ingin melihat Rina sekali lagi, wanita secantik bidadari adalah pemandangan yang sangat langka. Sementara itu Teguh yang mengenakan pakaian biasa otomatis tidak dihiraukan. Sebuah Ferrari berwarna merah terparkir di depan kafe, Rina membuka pintu Ferrari, sontak pemandangan indah dari seorang wanita cantik di samping mobil yang cantik membuat orang-orang terpesona, masuk, Rina memerintah, lalu duduk di kursi pengemudi, setelah Teguh duduk di kursi samping pengemudi, dia kembali memberi perintah, ingat, yang minta membatalkan itu kamu. Jangan sampai kamu bilang yang enggak. Ding, 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 suara deringan ponsel yang datang tiba-tiba menyela perkataan Rina. Rina segera mengangkat panggilan itu. Entah apa yang dikatakan orang di ujung sana, muncul raut cemas di wajah cantiknya. Oke, aku pulang sekarang, Rina mengakhiri panggilan dan merjejakkan kaki di pedal gas dengan sekuat tenaga. Tubuh Teguh terhempas tanpa henti. Nona Rina, ada apa? Tanyanya sambil mengeritkan dahi, Rina tidak menjawab. Hingga Ferrari itu berhenti di gerbang kediaman keluarga Yulianto, akhirnya dia menoleh dan berkata pada Teguh, penyakit kakekku kambuh. Waktu masuk nanti, kamu nggak usah ngomong apa-apa, mereka masuk rumah beriringan dan berjalan melewati koridor panjang menuju sebuah ruangan yang besar, dalam ruangan besar itu, berdiri 3 orang lelaki parubaya, mereka adalah 3 putra keluarga Yulianto, bernama Zakir, Adi, dan Darya, saat ini, mereka berdiri mengelilingi sebuah tempat tidur yang terbuat dari kayu cendana. Seorang lelaki tua tengah terkejang-kejang terbaring di atasnya. Dia adalah Yoga Yulianto, kepala keluarga Yulianto. Di samping tempat tidur ada satu lelaki tua lagi dengan jenggot dan kumis putih, berlagak seperti orang paling hebat sedunia. Dia sedang menusukkan jarum pada titik-titik berbeda di tubuh Yoga. Rina berjalan menuju sisi Zakir Yulianto dan segera bertanya, ayah, bagaimana keadaan kakek sekarang? Zakir menghela napas lega. Untungnya, Pak Husada tiba tepat waktu dan menstabilkan kondisi kakekmu dengan akupuntur. Belum juga dia selesai berbicara, dia lalu melihat Teguh yang berdiri di belakang Rina. Dia pun mengerutkan dahi dan bertanya, Rina, siapa dia? Rina melirik ke arah Teguh. Ayah, dia yang pernah dibilang kakek. Jawabnya dengan nada menghina, jadi dia. Sorot mata Zakir penuh rasa tidak suka, setelah mendengar tentang rencana ayahnya untuk menikahkan Rina dengan Teguh, dia pertama-tama meminta seseorang menyelidiki Teguh. Seorang pemuda miskin dari daerah pegunungan yang tandus, berhayal bisa menikahi putri kesayangannya. Mimpi saja sana. Teguh mengabaikan Zakir dan memusatkan perhatian ke arah tangan Pak Husada. Teknik pengobatan Pak Husada memang cukup ahli, sayangnya, akupuntur yang dia gunakan saat ini bukanlah metode pengobatan yang tepat, malah hanya akan memperparah keadaan Pak Yoga. Pak Yoga pernah menyelamatkan hidup gurunya dulu. Dia datang ke sini dengan maksud membalas budi, tentu saja dia tidak akan tinggal diam membiarkan Pak Yoga jatuh sakit. Pada saat ini, Pak Husada memutar-mutar jarum perak di jarinya dan bersiap menusuk titik akupuntur pusat kepala Yoga. Teguh segera menyela, kalau jarum ini ditusuk di sana, Pak Yoga nggak akan hidup lama. Suara tiba-tiba ini membuat orang-orang terpaku, gerakan Pak Husada yang hendak menusukkan jarum pun terhenti. Dia berbalik dan memandang Teguh dengan kesal. Tahu apa kamu? Beraninya kamu meragukan keahlian pengobatanku. Aku mengatakan yang sebenarnya, kenapa harus takut? Teguh menjelaskan, pembengkakan energi dan darah di tubuh Pak Yoga disebabkan karena angin berlebih yang memerangkap meridian. Kalau jarum perak terakhir ini dipasang di titik puncak kepala, angin berlebih ini akan berkumpul di satu titik. Bisa-bisa nanti meridiannya meledak. Terserah mau percaya atau enggak. Wajah Pak Husada tampak tidak senang. Bocah sok tahu, kamu mau beradu denganku. Kamu pikir kemampuanmu lebih hebat dariku. Timpalnya dengan nada dingin. Pak Husada, jangan marah dulu, Zakir buru-buru berkata untuk mencari muka, lalu mengomeli Teguh, Pak Husada ini dokter jenius yang terkenal di kota Senggigi. Di luar sana, banyak orang-orang yang mengantre memohon pada Pak Husada untuk menyembuhkan mereka. Atas dasar apa kamu mempertanyakan kemampuannya? Wajah cantik Rina juga berubah galak dan dia menatap Teguh dengan tajam penuh rasa tidak senang. Teguh, kamu nggak berhak bicara di sini. Teguh hanya mengedikkan bahu. Aku cuma mengingatkan dengan maksud baik. Kalian mau percaya atau enggak, itu urusan kalian. Yang penting kalian jangan menyesal nanti, jawabnya datar diam.
Zakir langsung naik pitam, telunjuknya menunjuk ke arah pintu. Seseorang, usir dia dari sini. Teriaknya, tunggu, Pak Husada melambaikan tangannya mencoba menghentikan. Kalau memang dia pikir dia lebih hebat dariku, biarkan dia tetap di sini dan lihat bagaimana aku menyembuhkan Pak Yoga. Zakir mendengus dingin, karena Pak Husada yang mengatakannya sendiri, Zakir hanya bisa patuh, kalau tidak disuruh berhenti, dia pasti sudah mengusir bocah nekat ini keluar, tanpa pusing-pusing memedulikan Zakir. Teguh bersandar di bingkai pintu menyaksikan Pak Husada memasang jarum akupuntur. Pak Husada kembali memutar-mutar jarum terakhirnya. Setelah membakar mata jarum hingga merah, dia menusukkan jarum itu dengan lembut di titik akupuntur puncak kepala Yoga. Saat jarum perak itu ditusukkan di titik puncak kepala, Yoga mengerang lemah. Tak lama, tubuhnya berhenti mengejang dan wajah pucatnya kembali berwarna. Astaga, teknik pengobatan Pak Husada memang hebat. Memang sudah semestinya. Semua orang tahu kemampuan Pak Husada terbukti ampuh. Nggak bisa dibandingkan dengan orang-orang yang mau cari muka saja. Mendengar sanjungan ini, Pak Husada hanya membelai jenggot putihnya. Dia sudah lama berkecimpung di dunia pengobatan dan sudah terlalu sering mendengar pujian. Dia berbalik ke arah Teguh dan bertanya, bagaimana? Mau bilang apa lagi kamu sekarang? Teguh yang bersandar di bingkai pintu melirik Pak Husada dan perlahan mengacungkan 5 jari. Pak Yoga hanya bisa hidup selama ini, 5 hari. Pak Husada tertegun sejenak, lalu mendengus dingin. Bocah sok tahu, memang pandai buat keributan. Sekarang aku sudah mengobati Pak Yoga dengan akupuntur, nanti ditambah dengan obat cair, penyakit Pak Yoga pasti akan sembuh total, bisa-bisanya kamu asal ngomong. Teguh tidak menghiraukan Pak Husada. Dia pun mulai menghitung mundur. Dari 5 jari yang diacungkan, satu persatu semakin berkurang, 5, 4, 3, 2, 1. Bab 3. Menghitung mundur. Apa maksud bocah ini? Semua anggota keluarga Yulianto menatap Teguh dengan pandangan curiga. Akan tetapi, sesaat berikutnya, ada seseorang yang berseru, lihat. Kakek kenapa? Semua orang menoleh. Mereka melihat tubuh Yoga kembali mengejang, kemudian dia memuntahkan darah berwarna hitam dalam jumlah banyak. Setelah memuntahkan darah hitam, wajah Yoga seketika memucat, tubuhnya ambruk ke atas tempat tidur dari kayu cendana, tidak sadarkan diri, semua orang langsung panik ketakutan, berteriak, Pak Husada, cepat. Kakek kenapa? Coba ku periksa, Pak Husada segera maju memeriksa Yoga dan melakukan tindakan penyelamatan, namun, bukannya meredakan gejala penyakit Yoga. Jarum-jarum yang dia pasang justru mengacaukan energi dan darah Yoga, menyebabkan darah hitam ikut keluar dari hidungnya juga. Pak Husada banjir keringat saking paniknya. Wajahnya pucat pasi. Dia melakukan kesalahan medis. Setelah ini, reputasinya sebagai dokter jenius di kota Senggigi akan hancur. Dia juga harus menanggung kematian Yoga. Pak Husada duduk mematung di lantai, sekujur tubuhnya lemas. Setelah menjadi dokter selama puluhan tahun, baru pertama kali dia merasa seputus asa ini. Tiba-tiba, dia teringat yang dikatakan Teguh tadi dan segera berbalik ke arah pintu, raut muka Teguh masih tetap sama, seakan sudah menduga semua yang akan terjadi. Pak Husada segera bangkit mendekati Teguh, memberi salam dengan kepalan tangannya. Nak Teguh, tolong bantu saya selamatkan nyawa Pak Yoga. Mohonnya, seluruh anggota keluarga Yulianto yang sedang panik tercengang menyaksikannya. Di bawah tatapan terkejut keluarga Yulianto, Teguh menjawab dengan tenang, tadi kamu sendiri yang pamer dan nggak percaya omonganku. Sekarang begitu waktu nyawa Pak Yoga sudah di ujung tanduk, kamu mau aku menyelesaikan kesalahan yang kamu perbuat. Seketika Pak Husada merasa malu mendengar kata-kata Teguh. Nak Teguh, saya yang bodoh. Kuharap Anda bersedia memaafkan saya dan membantu saya menyelamatkan Pak Yoga. Ya sudahlah, melihat Yoga yang sudah diambang maut, Teguh akhirnya turun tangan, bagaimanapun juga, Yoga pernah menyelamatkan nyawa gurunya. Dia tidak mungkin diam saja. Bisa-bisa, gurunya akan marah besar padanya. Teguh berbalik kepada Pak Husada dan memerintah, siapkan jarum perak. Pak Husada membuka tas peralatan obatnya dan mencari jarum perak. Zakir yang berdiri di samping berjalan mendekat. Pak Husada, kamu beneran mau membiarkan dia menusukkan jarum-jarum ke ayahku? Bisiknya, nggak ada pilihan lain. Pak Husada mendapatkan segulung jarum perak dan mengulurkannya ke Teguh. Teguh menggeleng. Masih kurang, mendengarnya, Pak Husada tercengang sesaat. Akupuntur biasanya butuh 36 jarum perak. Sebelum Pak Husada selesai bicara, Teguh sudah menyela, Pak Yoga sudah sekarat. Aku harus menggunakan teknik jarum Raja Neraka untuk menyelamatkannya. Apa? Tubuh Pak Husada tiba-tiba membeku. Suara guntur seakan menggelegar di telinganya.
Benarkah yang baru saja dia dengar? Teknik jarum Raja Neraka. Sebagai sosok yang terpandang di dunia pengobatan kota Senggigi, tentu saja dia tahu tentang teknik jarum Raja Neraka. Teknik ini adalah salah satu teknik mutakhir akupuntur dan moksibusi kuno. Rumornya, jika seorang dokter menggunakan teknik akupuntur ini, dia bisa menyelamatkan nyawa seseorang yang sudah sekarat. Karena itulah teknik ini dinamakan teknik jarum Raja Neraka. Sayangnya, sangat sedikit catatan yang menulis tentang teknik jarum Raja Neraka. Tidak ada yang tahu seperti apa teknik jarum Raja Neraka secara lengkap, namun, baru saja, dia mendengar pemuda di hadapannya berkata hendak menggunakan teknik jarum Raja Neraka untuk menyelamatkan Pak Yoga. Tanpa banyak berbasa-basi, Pak Husada segera mengeluarkan satu gulung jarum lagi dari tasnya dan menyerahkannya pada Teguh. Tangan Teguh bergerak dengan sangat terampil. Sejumlah jarum melesat dari jari-jarinya, menusuk dengan tepat di tubuh Yoga. Pak Husada terkejut dibuatnya. Dalam praktiknya, pengobatan akupuntur menekankan tentang lokasi titik dan kekuatan, setiap titik ada di lokasi berbeda. Kekuatan saat menusukkan setiap jarum juga berbeda, syarat bagi seorang dokter ketika menusukkan jarum sangatlah ketat. Dokter-dokter terkenal yang sudah berpengalaman bisa menusukkan beberapa jarum bersamaan, tetapi paling banyak hanya 3 jarum bersamaan. Sementara pemuda ini menusukkan sangat banyak jarum sekaligus, sungguh sebuah keajaiban. Bahkan ada lagi yang lebih mengejutkan Pak Husada. Terlihat jelas bahwa 10 jari Teguh menjentik cepat seperti sedang memainkan senar kecapi. Jarum-jarum perak yang tertancap di tubuh Yoga seakan ikut bergetar. Sekilas, Teguh seperti hanya menjentikkan jari saja, tetapi hanya orang-orang yang sudah paham di bidang ini yang mengerti seberapa dalam teknik yang digunakan. Yoga yang tadinya mengejang pun perlahan kembali tenang. Orang-orang keluarga Yulianto yang tidak mengerti pengobatan semuanya terpana. Mereka pikir Teguh hanya asal memasangkan jarum. Ternyata tekniknya memang bekerja. Setelah mendapat penanganan akupuntur dari Teguh, napas Yoga berangsur-angsur normal dan wajah pucatnya kembali berwarna lagi. Tidak lama kemudian, Yoga terbangun, semua anggota keluarga Yulianto buru-buru mendekati samping tempat tidur, menanyakan keadaannya dengan sangat perhatian. "Kakek, bagaimana perasaanmu? Ada yang sakit? Kakek, mau makan sesuatu?" Dikerumuni seperti itu, mata tua Yoga yang sudah berkabut melirik ke arah Pak Husada lagi. Segera, dia pun paham situasinya. "Terima kasih Pak Husada sudah menyelamatkan nyawaku," ucapnya dengan seulas senyuman getir. "Pak Yoga, saya nggak sehebat itu, yang menyelamatkan Anda itu dia." Pak Husada menunjuk pada Teguh di sampingnya, wajahnya penuh hormat. "Teguh, hahaha, 2 minggu yang lalu, aku dapat kiriman surat dari gurumu. Aku sudah menunggumu sangat lama sekali." Yoga menopang tubuhnya dan bangkit duduk. "Beruntung sekali, kamu datang ke sini di saat yang tepat. Kalau tidak, tubuh tuaku sudah masuk peti mati," ujarnya riang. "Pak Yoga terlalu berlebihan." Teguh tersenyum tipis menimpali, "Saya akan menuliskan resep untukmu. Asalkan diminum tepat waktu, Anda pasti bisa lekas sembuh." Oke. Yoga langsung memerintah kepala pelayannya untuk mengambil kertas dan pena. Teguh menuliskan resep obatnya dan memberikannya kepada Pak Husada. "Keahlian pengobatan Pak Husada, kan sangat hebat. Silakan atur semua tindak lanjut pengobatan Pak Yoga." Pak Husada mengerti Teguh melakukan ini untuk menghormatinya. "Baik, saya pasti akan menyiapkan obatnya," jawabnya. "Terima kasih banyak Tuan atas bantuannya. Saya pamit dulu." Pak Husada menerima resepnya dengan kedua tangannya dan membungkuk kepada Teguh, lekas berbalik dan pergi dari ruangan. Semua orang dari keluarga Yulianto tercengang. Zakir yang tercenung menatap Teguh tidak kuasa bertanya, "Kamu sekolah jurusan pengobatan?" Teguh menggeleng. "Aku pernah belajar sedikit di gunung, Cih." Segera setelah mendengar jawaban Teguh, ekspresi jijik langsung mewarnai wajah Zakir lagi. Dia awalnya berpikir Teguh paling tidak sekolah jurusan pengobatan. Siapa sangka, keahlian pengobatan Teguh didapatkan dari belajar di gunung, yang artinya, dia berhasil menyembuhkan Yoga hanya karena keberuntungan saja. Sekedar keberuntungan belaka. Orang bisa apa hanya dengan keberuntungan? Tidak ada yang bisa selalu beruntung seumur hidup. Mau menikahi putrinya dengan alasan ini saja? Tidak mungkin. Sangat tidak mungkin. Saat Zakir sedang memikirkan tentang bagaimana cara menyingkirkan Teguh, Yoga menatap Teguh dari atas ke bawah dan berkata, "Rina, sekarang, kan kamu sudah bertemu Teguh? Mau?" Bab 4. Wajah Zakir langsung berubah mendengarnya. "Ayah, rasanya kurang patut kalau begini." Yoga mengerutkan kening ke arah Zakir dan berkata dengan tidak senang, "Teguh sudah calon yang paling cocok. Apa ada masalah?" "Ayah,
Menurutku, mereka kan baru ketemu sekali. Mereka belum saling kenal, apa nggak terlalu cepat kalau langsung menikah? Jelas Zakir dengan ekspresi suram. Menikah dulu. Seiring waktu juga bisa saling mengenal. Sebagai kepala keluarga, kata-kata Yoga di keluarga Yulianto adalah perintah mutlak. Sudah diputuskan. Tukasnya tegas. Rina tidak mengatakan apa-apa dan melirik Teguh, Teguh langsung paham maksud Rina. Pak Yoga. Yoga menyela di tengah kalimat Teguh dan menekankan, Teguh, kita, kan keluarga. Panggil aku kakek. Kakek Yoga, Teguh merasa tidak berdaya. Aku juga merasa kurang baik kalau menikah begini. Menikah harus dengan persetujuan satu sama lain. Teguh, jangan khawatir. Yoga menyela Teguh lagi dan berkata, Rina adalah anak yang penurut. Asalkan kamu nggak nolak, dia pasti setuju menikah denganmu. Ayah, kata yang mau menikah saja ini kurang baik. Sebaiknya jangan dipaksa. Diam. Yoga menatap Zakir tajam, kemudian berkata dengan ramah kepada Teguh, Teguh, kalau masih ada yang mengganjal, langsung bilang saja. Teguh terbata-bata cukup lama, baru akhirnya terpikir alasan bagus. Kakek Yoga, menikah perlu persiapan dokumen, lamaran, seserahan, mas kawin, tapi aku nggak bawa apa-apa hari ini. Semua itu nggak perlu. Yoga mengibaskan tangannya, keluarga Yulianto nggak perlu mas kawin darimu. Nggak perlu proses ribet-ribet. Kamu langsung saja menikah dengan Rina. Begini saja, kalau kamu merasa nggak punya kerjaan, biar ku beri kamu 5% saham grup Jagaraga, asalkan kamu dan Rina menikah sekarang juga. Kata-kata Yoga seperti guntur yang menggelegar di telinga semua orang yang berada di sana, membuat mereka termangu, 5% saham. Sudah gila, setelah tersadar dari rasa terkejut, keluarga Yulianto buru-buru membujuknya, kakek, saham grup Jagaraga nggak bisa buat main-main. Kurang patut kalau dia pegang terlalu banyak. Yoga sudah mantap dengan keputusannya. Tubuh tuaku ini masih hidup. Keputusan keluarga Yulianto masih ada di tanganku, tuturnya tegas. Melihat kekukuhan Yoga, seketika Teguh tertegun dalam hatinya. Orang mana yang mau menikahkan cucu perempuannya tanpa mas kawin atau ritual pernikahan? Terlebih lagi, apa maksudnya melimpahkan saham perusahaan besar-besaran? Teguh tidak tahu harus menanggapi seperti apa, jika terjadi sebelum ini, mungkin dia akan terkesan dengan kesungguhan hati Yoga. Namun, dia sudah berjanji pada Rina bahwa dia yang akan minta pernikahannya dibatalkan. Saat Teguh ingin lanjut menolak, suara dingin Rina tiba-tiba terdengar. Kakek, aku menurut saja, Teguh yang terpaku langsung menoleh ke arah Rina. Kenapa dia setuju? Bukannya barusan dia menolak pernikahan ini? Yoga terkekeh, Teguh, lihat sendiri, kan? Rina sudah setuju untuk menikah denganmu. Apa lagi yang kamu khawatirkan? Teguh tertegun, tak bisa berkata-kata. Dengan ini, Teguh dan Rina pun menikah. Teguh tampak tidak berdaya menatap akta nikah di tangannya. Sudah menikah, begini saja. Jika perkara ini dikabarkan ke timur sana, para prajurit pasukan serigala pasti akan terkejut mendengar Raja Serigala menikah dengan terburu-buru seperti ini. Teguh dan Rina berdiri berdampingan. Semakin lama memandangnya, hati Yoga terasa semakin senang. Rina, karena sekarang kalian sudah resmi menjadi sepasang suami istri, bawalah Teguh pulang ke rumahmu. Harapan terbesarku sekarang adalah melihat 4 generasi di satu rumah. Kalian harus kerja keras, jangan buat aku menunggu terlalu lama. Wajah Rina merona mendengar ucapan Yoga. Setelah meninggalkan kediaman keluarga Yulianto, mereka mendekati mobil Ferrari yang terparkir di gerbang. Menatap Rina di kursi kemudi, Teguh bertanya, Nona Rina, kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran? Nggak usah berpikir macam-macam, pernikahan ini cuma pura-pura. Suara Rina masih terdengar dingin. Teguh terbungkam beberapa saat dan memandang akta nikah yang dipegangnya. Apa karena 5% saham yang dijanjikan kakekmu itu? Benar, Rina tidak menyembunyikannya dan berkata belak-belakan, ayahku anak pertama. Sudah seharusnya dia mewarisi keluarga Yulianto, tapi paman keduaku selalu mempersulit. Kalau keluarga kami dapat 5% saham grup Jagaraga, kami bisa punya kekuasaan lebih besar di grup Jagaraga. Jadi, kamu harus pura-pura jadi suami istri denganku. Mata jernih Rina menatap Teguh, dia melanjutkan, kakekku kurang sehat, kuharap kamu mau kerja sama denganku dan pura-pura sebaik mungkin. Jangan sampai dia tahu yang sebenarnya, paling nggak 3 atau 4 bulan, aku pasti bisa cari alasan bagus dan menceraikan kamu. Tenang saja, nanti aku akan memberimu uang yang banyak. Kujamin hidupmu nyaman. Teguh hanya mengedipkan bahu dengan senyuman tak acuh terulas di wajahnya. Dia hanya mematuhi perintah gurunya untuk balas budi kepada keluarga Yulianto.
Tidak masalah apapun itu keinginan Rina, lagi pula, semuanya akan berakhir dalam 3 atau 4 bulan. Teguh mengangguk, oke, melihat Teguh sangat patuh kesan pria itu di hati Rina sedikit berubah dan sikap dinginnya agak mengendur. Dia menginjak pedal gas. Mobil pun meluncur di jalan menjauh dari kediaman keluarga Yulianto. Villa milik Rina terletak di Bahari Indah. Bahari Indah adalah salah satu perumahan termahal di kota Senggigi. Yang bisa membeli rumah di sana hanyalah kolong merat kaya. Di lokasi terbaik di Bahari Indah, terdapat sebuah villa 2 lantai seluas 300 meter, sebuah Ferrari merah menyala melaju memasuki halaman villa. Rina melangkah keluar dari mobil dengan kaki jenjangnya. Ini rumahku. Rina langsung berjalan menuju ruang tamu dan duduk santai di sofa, memandang Teguh dengan sepasang mata memikatnya. Karena kamu harus tinggal di sini beberapa bulan, maka kita harus buat perjanjian. Bab 5. Pertama, aku paling nggak suka kotor. Kamu harus menjaga rumah ini tetap bersih dan rapi. Sama sekali nggak boleh merokok di rumahku. Kedua, barang-barang di rumahku mahal, kamu dilarang menyentuh apapun. Ketiga, kamarmu ada di lantai 1. Kamarku di lantai 2. Kamu nggak boleh menginjakkan kaki di lantai 2 tanpa izin dariku. Sama sekali nggak boleh. Rina menatap langsung ke arah Teguh dengan mata indahnya. Teguh, apa kamu paham? Tanya Rina memastikan, sudut bibir Teguh berkedut mendengarnya. Apa wanita kaya di kota-kota besar semuanya sangat sulit diladeni seperti dia? Gumamnya dalam hati, hanya dalam hati saja, di luar, dia mengangguk setuju. Rina menghela napas lega dan bangkit berjalan menuju tangga. Ketika hendak menginjak anak tangga, dia berbalik lagi menambahkan, ada lagi. Kita cuma pura-pura, kamu boleh cari wanita sesukamu. Tentu saja, jangan sampai dilihat orang-orang yang kenal, termasuk aku juga jangan sampai lihat. Selesai bicara, Rina bergegas menaiki tangga. Rina naik semakin tinggi dan semakin tinggi. Sepasang kaki yang tinggi ramping menari-nari di pandangan Teguh. Kaki jenjang Rina yang dibalut stoking sutra hitam itu seperti anugerah terindah dari Tuhan, sempurna. Ramping, elegan. Orang yang biasanya tenang seperti Teguh pun tidak bisa menahan ketertarikannya. Rina naik ke lantai 2, Teguh mulai menyibukkan diri di lantai 1, membersihkan kamar tamu dan merapikan baju-bajunya. Berbaring di tempat tidur nyaman, dia mengeluarkan ponsel spesialnya dan mulai mengerjakan urusan militer hari ini. Sebelum pergi dari markas besar pasukan serigala, dia sudah mengatur teman-teman terdekatnya untuk mengelola urusan militer. Namun, tetap saja dia masih perlu turun tangan membuat keputusan untuk beberapa urusan penting. Setelah selesai, Teguh mendongak. Pandangannya terpaku keluar jendela, bulan yang bulat terang merayap ke atas pepohonan. Cahaya bulan yang cerah menyinari kota Senggigi, pertanda larut malam. Teguh pun meletakkan ponselnya dan bersiap tidur. Tiba-tiba, panca inderanya yang tajam menangkap sebersit kejanggalan. Sesosok bayangan muncul dari tengah kegelapan di halaman dan naik ke lantai 2 dengan gerakan cepat. Teguh segera membuka pintu kamar dan berjalan menaiki tangga ke lantai 2. Sesampainya di ruang tamu lantai 2, bayangan hitam tersebut langsung menyerangnya. Mata Teguh langsung terkunci. Tangannya terulur menyerang secepat kilat ke arah bayangan hitam itu, mengejutkan si bayangan hingga terpental ke belakang. Bayangan hitam yang terhempas ke dinding segera berbalik menstabilkan tubuh. Telapak tangannya menepuk dinding dengan kuat, mengerahkan kekuatan untuk menyerang Teguh sekali lagi. Tangannya menekuk dan menegang dengan gerakan mencakar. Secepat kilat ia mulai menerkam, keseluruhan gerakannya mengalir mulus, cepat bak seekor harimau turun dari gunung, terlalu lamban. Ucap Teguh pelan, setelah mengatakannya. Tubuhnya segera berlari bagai citah, secepat kilat menyerbu ke arah bayangan hitam, puff. Keduanya bersentuhan, bayangan hitam seketika terhempas terbang, menubruk balkon di ruang tamu. Saat bayangan hitam itu ingin menyerang lagi, suara ringan Teguh berkata perlahan, bayangan, belum cukup juga mainnya. Mungkin kamu merasa butuh pelajaran. Mau dibantai. Teguh mendekat ke hadapan bayangan hitam dan menatapnya dengan mata tidak suka. Disinai cahaya bulan, bayangan hitam itu menampakkan wajah aslinya, seorang pria dengan tubuh kurus dan berkulit gelap. Pria itu langsung tertawa gugup, menggaruk kepalanya. Raja Serigala. Pria itu adalah Serigala Hitam, yang diberi julukan Bayangan. Dia adalah kapten dari pengawal bayangan eksklusif Raja Serigala. Teguh meliriknya sekilas. Ada apa kamu di sini? Bayangan memberi laporan, Raja Serigala, markas besar menerima pesan rahasia. Kelicikan negara-negara di barat masih terus berlanjut. Mereka mengirim Nagendra untuk menyusupi negara kita. Markas besar mengadakan rapat darurat dan menugaskan aku untuk mengawalmu setiap saat. Mengawalku. Penjelasan ini seperti lelucon di telinga Teguh. Siapa di dunia ini yang bisa mengusikku?
Ujarnya dengan penuh arogansi. Penuh wibawa, tak tertandingi. Tentu saja bayangan paham betul akan kekuatan Teguh. Namun, dia tetap menjawab, Raja Serigala, kamu sudah bertahun-tahun bertarung di perbatasan barat. Cara bekerjamu nggak cocok dengan kota-kota di dalam negeri. Kalau ada aku di sini, aku bisa bantu. Teguh berpikir sejenak. Kita sedang di dalam negeri, bukan di perbatasan barat lagi. Jangan panggil aku Raja Serigala, baik, bayangan langsung merasa gembira begitu mendengar Teguh setuju. Kamu pergi dulu sekarang. Teguh memerintah, ini wilayah Rina. Jangan sembarangan pergi ke lantai 2, Bayangan menepuk dahinya, bertanya, Kak Teguh, kamu kan Raja Serigala yang memimpin sejuta pasukan serigala. Kamu beneran menikahi keluarga Yulianto demi balas budi. Ini sudah perintah dari guru. Aku bisa apa? Teguh berkata tanpa daya, cuma 3 atau 4 bulan saja, kok, nanti Rina juga akan menceraikan aku, Kak Teguh, kalau begitu aku pamit dulu. Bayangan berbalik dan melompat pergi, menyatu dengan kegelapan. Baru saja Teguh akan melangkah kembali ke lantai 1. Tiba-tiba, pandangan matanya tertuju pada sebuah gantungan baju yang terjatuh dan celana dalam renda seksi tergeletak di lantai. Tentu saja, ini pasti milik Rina. Ketika bayangan terpental ke belakang tadi, dia menabrak rak jemuran yang berisi baju, membuat sebuah celana dalam jatuh ke lantai. Teguh membungkuk hendak mengambil celana dalam renda itu dan menggantungnya kembali di jemuran, tiba-tiba, dia merasa ada pandangan mata mengarah padanya, dia pun berbalik, entah sejak kapan Rina sudah berada di sana dengan membawa sebuah tongkat kejut listrik, tatapan yang sengit terarah pada tangan Teguh, oh, tidak. Ini sangat memalukan. Aku bisa jelasin. Teguh tergagap, mencoba menjelaskan. Rina menyalakan tongkat kejut listrik itu, suara sengatan listrik mendesing, dasar cabul, pergi dari sini. Teriakan amarah dan terhina bergemuruh mengagetkan burung-burung yang bertengger di pohon. Bab 6. Setelah dihalau tongkat kejut listrik Rina, Teguh pun diusir ke lantai 1, hati Rina terasa muram begitu melihat celana dalam yang jatuh di lantai, kemudian membayangkan wajah cabul Teguh, dia mengambil celana dalam dari lantai dan melemparnya ke tempat sampah, berbalik, lalu kembali ke kamar dan mengunci pintunya rapat-rapat. Malam ini, Rina terbaring gelisah di atas tempat tidur dan tidak bisa terpejam hingga sangat lama. Sebaliknya, Teguh tidur sangat nyenyak sampai pagi menjelang. Saat melangkah keluar dari kamar, dia melihat seseorang duduk di ruang tamu, ternyata pria itu adalah ayah Rina, Zakir Yulianto. Rina duduk di samping Zakir. Wajah cantiknya tegang, memancarkan aura sedingin es. Begitu Teguh keluar dari kamar, Zakir berseru dengan suara dingin, sini kamu. Baru saja dia duduk di sofa, Teguh mendengar suara tangan Zakir menggebrak meja. Brak, Zakir berteriak penuh amarah, Teguh, berani-beraninya kamu. Paman Zakir, tadi malam beneran cuma salah paham. Belum selesai Teguh, Rina sudah menyela, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Masih mau mengelak juga. Brak, Zakir sekali lagi menggebrak meja memaki, bocah miskin dari gunung seperti kamu nggak pantas buat Rina putriku yang paling berharga. Teguh, ingat kata-kataku, kejadian tadi malam nggak boleh terulang lagi. Kalau kamu nekat berulah lagi, aku tak akan segan menghancurkanmu. Mengancam, lagi-lagi mengancam terang-terangan. Zakir langsung membuka kopernya, mengeluarkan sebuah dokumen dan menaruhnya di meja. Pernikahanmu dan Rina, kan cuma pura-pura. Saham 5% grup Jagaraga bukan milikmu sama sekali. Cepat tanda tangani kontrak ini. Teguh tidak peduli, jangankan 5% saham grup Jagaraga. Seluruh grup Jagaraga saja tidak layak mendapat perhatiannya. Tinggal anggap sebagai balas budi saja, segera, Teguh menandatanganinya. Zakir mengambil dokumen itu, lekas bangkit hendak pergi. Rina, masalah saham akan kuurus secepatnya, kamu hati-hati di rumah. Beberapa hari lagi, aku akan mengirim pengawal perempuan untukmu. Sebelum keluar, Zakir tidak lupa mengingatkan dengan suara keras, seakan sengaja mengatakannya kepada Teguh. Baik, ayah, baru setelah Zakir benar-benar melaju pergi, Rina kembali ke rumah. Rina memasang tampak jijik begitu melihat Teguh yang duduk di sofa. Dia berbalik langsung menuju lantai 2 untuk menelepon sahabatnya, Sinta Bramantio, dengan panggilan video. Dia meluapkan semua yang terjadi tadi malam. Di ujung lain panggilan itu adalah seorang wanita cantik berwajah timus, mengenakan gaul malam renda yang sangat sensual. Sepasang kaki panjangnya putih mulus, menggugah hati. Setelah mendengar Teguh ingin mencuri celana dalam di tengah malam, Sinta juga ikut jengkel. Dasar nggak tahu diri, nggak tahu malu. Rina, kita nanti pergi ke balapan, kan?
Bawa saja dia, biar dia tahu seperti apa hobi orang-orang kaya. Jatuhkan kepercayaan dirinya, buat dia sadar perbedaan antara kalian berdua. Rina merasa ide sahabatnya ini cukup bagus. Setelah mengakhiri panggilan, dia berjalan ke tangga dan melihat ke arah ruang tamu. Teguh sedang duduk di sofa menonton televisi, siaran tentang perkembangan kondisi militer saat ini, orang kampung. Untuk apa dia menonton siaran militer? Dengan raut tidak suka, Rina berkata, Teguh, malam ini keluar denganku. Teguh mendongak menatap Rina. Kemana? Tanyanya penasaran. Teman-temanku ngajak aku main. Sekalian saja kamu ikut lihat-lihat. Setelah itu, Rina berbalik pergi ke kamarnya. Lihat-lihat. Teguh tersenyum pahit. Dia yakin pasti ada yang tidak beres. Malam harinya, berganti dari Ferrari merahnya, Rina mengendarai sebuah Mercedes-Benz yang menyilaukan mata dan membawa Teguh keluar. Tak lama kemudian, mobil berhenti di kaki Gunung Aruna. Gunung Aruna ada di sebelah barat kota Senggigi dan merupakan arena balapan di pegunungan yang paling terkenal di kota Senggigi. Semua kompetisi balap diadakan di sini. Di kaki gunung ini, berdiri sebuah hotel mewah. Banyak mobil berlalu lalang. Semilir angin berlalu membawa aroma nikmat. Mercedes-Benz Rina diparkir di depan hotel. Teguh mengikuti Rina keluar dari mobil. Di depannya, seorang wanita tinggi dan anggun berjalan mendekat. Dia adalah sahabat Rina, Sinta Bramantio. Malam ini, Sinta mengenakan atasan putih berleher rendah, dipadukan dengan celana pendek yang begitu pendek sampai tidak bisa lebih pendek lagi. Memamerkan lekuk tubuhnya dengan sempurna, terutama kulit putih dan kaki jenjangnya. Para pria tidak bisa menahan diri dari melirik berulang kali. Namun, ketika para pria ini melihat wajah dingin dan arogan Sinta serta Lamborghini yang dia kendarai, semua angan-angan hilang seketika. Sinta berjalan menuju Rina. Rina, kamu tambah cantik aja, kekehnya. Sinta, nggak usah basa-basi apanya, beneran deh kamu tambah cantik. Sinta memeluk pinggang ramping Rina, tetapi matanya menatap tajam ke arah Teguh. Wajahnya tampak tidak suka. Kamu Teguh Laksmana. Teguh mengulurkan tangannya ingin bersalaman dengan Sinta. Halo, Sinta membersut dan menggerutu dengan suara dingin, Teguh Laksmana, sampai mati pun, kamu nggak akan pernah bisa gabung dengan orang-orang kelas atas, semoga kamu sedikit sadar diri, nggak usah berhayal tentang Rina. Kalau nggak, kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya. Setelah mengatakan semuanya, Sinta segera menarik Rina masuk ke hotel. Teguh mengerti, dia bukannya diajak melihat-lihat, tetapi diajak masuk perangkap. Sejak kejadian salah paham kemarin malam, pertama-tama Zakir datang menakut-nakuti, kemudian sahabat Rina menyiapkan perangkap untuknya. Wanita-wanita dari kota besar memang sulit dihadapi. Akan tetapi, bagi Teguh, semakin sulit pertarungan, semangatnya juga semakin berkobar. Perangkap semacam ini hanya masalah sepele. Segera, Teguh berjalan mengikuti Rina. Tak lama, mereka naik ke lantai 3 hotel, memasuki sebuah ruangan pribadi. Di situ berkumpul anak-anak dari keluarga kaya. Setiap orang berhias mewah, energi, memamerkan kekayaan dan status. Rina, Sinta, akhirnya kalian tiba juga. Seorang pria anak keluarga kaya yang tampaknya memimpin di sini bangkit berdiri dan menyapa kedua wanita cantik ini. Pria ini adalah salah satu dari sekian banyak pria yang berusaha mendapatkan hati Rina. Namanya Danu Gumilar. Dahi Rina berkerut begitu melihat sosok Danu. Sinta, kenapa kamu ajak dia ke sini? Bisiknya pada Sinta. Rina, Danu ini juara 3 kompetisi balap mobil, dia pasti bisa merobohkan kepercayaan diri Teguh dari semua sisi. Rina tidak terlalu suka si Danu Gumilar ini, anak keluarga kaya yang boros dan malas-malasan. Ketika Danu mendapati Teguh berdiri di belakang Rina, seketika sorot matanya berubah dingin. Ini, Sinta melirik Teguh dan memperkenalkan dengan nada merendahkan, ini, si Teguh Laksmana yang itu. Wajah Danu sedikit lebih santai begitu mendengarnya. Di matanya, Teguh hanya pecundang yang mudah disingkirkan dengan satu jentikan jari. Semua yang datang adalah tamu, tambahkan satu kursi lagi. Setelah semua orang duduk, Danu menjelaskan dengan antusias, Rina, tahu nggak? Hotel ini sudah diakuisisi oleh orang Perancis, sekarang seluruhnya sudah diubah menjadi restoran Perancis. Ada yang bilang, rasa masakan di restoran ini paling autentik. Pokoknya kamu harus coba. Danu menjentikkan jari dengan penuh percaya diri. Pelayan. Segera setelahnya, pintu ruangan pribadi dibuka dari luar. Seorang wanita tinggi nan seksi berjalan masuk, matanya biru laut, berambut pirang, sosok yang sangat elegan dan anggun, dia tampak seperti seorang model dari Perancis. Setiap pria yang berada di sana terpana dengan sosoknya,
pandangan mereka terpaku dan tidak mau lepas. Para pria ini sudah sering bermain dengan berbagai macam wanita, tetapi mereka belum pernah mencoba wanita cantik dari Perancis. Wanita cantik itu berjalan ke dalam ruangan dan menyerahkan menunya kepada Danu. Danu setengah bersandar di kursinya, membuka-buka menu dan memesan makanan dengan bahasa Perancis yang tidak fasih. Sudah tidak fasih, omongannya pun campur-campur dengan bahasa Inggris. Bagi orang yang tidak mengerti, pelafalan asingnya mungkin terdengar kelas atas dan menakjubkan. Sayangnya, di mata wanita Perancis ini, dia hanya terdengar menggelikan, namun, orang-orang ini adalah pelanggan. Dia hanya bisa tersenyum dan menghadapinya, mencoba menerka apa yang ingin dipesan dari mendengarkan bahasa tidak fasih itu. Setelah selesai memesan, Danu melempar menu itu ke Teguh. Aturan makan kita, pesan sendiri apa yang kamu mau makan. Kalau nggak bisa pesan, nggak bisa makan. Ujarnya angkuh. Bab 7. Oke, Teguh meraih menu itu dan mulai membuka-buka. Melihat paras Teguh yang serius, Danu menyeringai dalam hati. Tempat ini adalah restoran Perancis kelas atas. Juru masak dan pelayan cantik di sini semuanya asli Perancis, sehingga setiap pelanggan yang memesan harus menggunakan bahasa Perancis. Bocah miskin dari gunung ini bisa masuk saja sudah suatu kehormatan besar. Bagaimana bisa dia bicara bahasa Perancis untuk memesan makanan? Danu sudah bisa membayangkan. Teguh mencoba bicara sangat lama, tapi tidak bisa memesan satu hidangan pun. Penampilannya pasti akan jadi badut paling menggelikan di ruangan ini. Danu lanjut mendesak, kalau nggak bisa baca, nggak usah pura-pura. Jangan buang-buang waktu semua orang, pergi saja ke depan hotel untuk beli roti sayur, yang penting kenyang, hahaha. Semua orang tertawa, menatap Teguh dengan tatapan yang mencemooh. Teguh menatap balik mereka seakan sedang menatap orang-orang bodoh. Kemudian, di depan semua orang, dia berkata kepada wanita Perancis itu, halo, aku pesan anggur merah, foie gras, dan sup bawang, bahasa Perancis yang fasih dan lancar. Seketika, anak-anak keluarga kaya itu terbungkam, ruangan menjadi sangat hening. Tidak ada yang mengira, anak miskin dari gunung ini ternyata fasih berbahasa Perancis. Danu yang awalnya tertegun, kemudian menatap ke arah pelayannya dan mendapati wanita itu juga tertegun. Akhirnya dia pun sadar, nggak masalah kalau orang rendahan sepertimu nggak paham bahasa Perancis. Aku bisa paham, tapi nggak usah pura-pura dan membodohi semua orang, oke? Danu menunjuk ke arah pelayan dengan wajah merendahkan. Lihat dia, kasihan sampai kebingungan begitu selesai berbicara. Wanita Perancis itu sontak terlihat bersemangat dan berkata dengan bahasa serenara yang terbata-bata, astaga, kamu pasti pernah tinggal lama di Perancis, ya. Logatmu seperti orang asli. Seluruh ruangan seketika sunyi senyap, semua orang benar-benar tercengang, orang yang paling tercengang tidak lain adalah Rina. Mata cerahnya menatap Teguh dengan penuh rasa tidak percaya. Teguh tersenyum simpul, dia tidak tinggal lama di Perancis, tapi dia belajar banyak bahasa di seluruh dunia hingga fasih. Sebagai Raja Serigala dari sejuta pasukan serigala, sudah semestinya dia mahir di bidang ilmu dan juga seni bela diri. Sambil tersenyum berseri-seri, wanita Perancis itu bercakap-cakap dengan Teguh menggunakan bahasa Perancis, setiap kalimat seakan tamparan keras pada harga diri Danu. Harga dirinya terluka. Memikirkan apa yang dia katakan tadi, Danu menundukkan kepalanya yang arogan lantaran terlalu malu untuk bersuara. Saat mengobrol dengan wanita Perancis itu dalam bahasa Perancis, dia bahkan tidak melirik Danu sedikit pun. Seolah masa bodoh tidak ingin memedulikan orang yang lebih rendah darinya. Sebelum keluar dari ruangan, wanita Perancis itu mengangkat satu alis dan mengirim ciuman di udara kepada Teguh. Para pria di ruangan dibuat iri. Menyaksikannya, mereka sudah tahu sebelumnya bahwa pelayan di restoran Perancis ini adalah wanita-wanita cantik asli dari Perancis. Mereka sudah menghabiskan banyak uang untuk mendekati mereka, namun, para wanita Perancis ini selalu terlihat arogan dan sulit didekati. Meski sudah berusaha sebisa mungkin, tidak ada pria yang pernah berhasil mendekati. Sekarang, seorang anak miskin dari gunung bahkan mendapat ciuman di udara dari wanita cantik itu. Bagaimana bisa? Para pria itu sangat kesal. Rina yang duduk di samping tentu saja dapat menangkap tatapan kekaguman di mata pelayan Perancis itu. Dahinya pun berkerut, ada rasa yang tidak biasa dalam hatinya. Meski Rina tidak terlalu suka Teguh, tetap saja dia adalah suami resminya. Suaminya mendapat ciuman di udara dari wanita lain di depan publik. Tentu saja, dia kesal. Cuma keberuntungan saja, Rina mencari-cari alasan. Wanita yang selalu tinggi hati itu tidak mau mengalah di depan Teguh.
Setelah semua orang selesai makan, mereka pergi ke Gunung Aruna. Anak-anak keluarga kaya ini suka balapan mobil, menyombongkan diri bahwa balapan ini adalah olahraga orang-orang kelas atas. Danu yang memimpin di depan mengendarai sebuah Bugatti. Ronde pertama pertandingan pun dimulai. Danu memang punya sedikit keahlian. Kalau tidak mungkin dia berhasil mendapat juara 3 di kompetisi. Dengan mobil bagusnya dan keahlian berkendara yang piawai, dia segera mengungguli pesaing Jain hingga 1 putaran. Hasil akhirnya sangat mudah ditebak. Mobil yang dikendarai Danu jadi yang pertama melintasi garis finish. Anak-anak keluarga kaya itu bersorak, nggak heran Danu dapat juara 3 di kompetisi. Dia unggul sampai 2 putaran dari juara 2. Iya, Danu hebat banget. Danu panutanku. Bahkan Kina tampak terkesan, meskipun Danu hanya anak orang kaya yang pemboros dan pemalas, keahliannya berkendara cukup andal. Sinta melirik Teguh dan sengaja bertanya keras-keras, "Teguh, kok kamu diam saja?" Perhatian semua orang tertuju kembali pada Teguh. "Aku tahu. Dia pasti takjub melihat keahlian Danu," ujar mereka, sengaja menggoda. "Iya, mau gimana lagi? Balap mobil, kan olahraga orang kaya. Orang biasa mana mampu?" Danu segera mengibaskan tangannya dengan wajah berlagak baik. "Kalian jangan gitu. Bahasa Perancisnya saja fasih loh, balap mobil pasti kecil buat dia." "Benar, kan, Teguh?" Dengan satu kalimat, Danu menyorong Teguh menuju pusat perhatian. "Aku nggak tertarik sama olahraga anak kecil," Teguh menimpali dengan masa bodoh. Mendengar kata-katanya, api kemarahan tersulut di hati anak-anak keluarga kaya yang ada di sini. "Olahraga anak kecil." Teguh mengolok-olok mereka. "Sombong sekali." Rina lah yang pertama kali berseru, "Teguh, ngomong apa sih kamu?" Teguh mengedikkan bahunya, menjelaskan, "Aku cuma bilang yang sebenarnya." Para anak keluarga kaya itu pun ikut mencerca, "Heh, kamu cuma bocah miskin dari gunung. Berani-beraninya ngejek balapan mobil. Bangsat, kalau nggak bisa, nggak usah sok deh. Cuma karena fasih bahasa Perancis, kamu pikir bisa jadi bagian dari orang-orang kelas atas, gitu. Kayaknya sih dia cuma nggak bisa balap, makanya sengaja berlagak hebat." Teguh masih tetap tenang dan santai, menerima cemoohan orang-orang. Sebagai Raja Serigala dari sejuta pasukan serigala di barat, dia semestinya mengemudikan tank dan kendaraan militer. Bukannya mobil sports begini, bermain-main di arena balap konyol. Danu melangkah mendekati Teguh. "Teguh, kamu sudah ngomong begitu, nggak asyik kalau kamu nggak pamer kebolehanmu, kan?" Tanyanya keras-keras. "Selain itu, Rina yang ngajak kamu ke sini. Kalau kamu nggak mau memamerkan keahlianmu, sama saja kamu nggak menghargai Rina." Teguh mengerti, jika dia tidak maju, orang-orang ini pasti akan menyerangnya. Oleh sebab itu, dia setuju. "Oke kalau begitu, ayo kita bersenang-senang." Bibir Danu tersenyum tipis, segera dia memberi perintah kepada staf di belakangnya, "Siapkan layarnya sekarang juga. Oh ya, satu lagi. Kasih satu mobil sports buat dia." Ketika mengatakan, "mobil sports," nada suaranya sedikit berbeda dan dia mengedipkan satu mata kepada salah satu staf yang berada di sana. Lanjut bab 696.